Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para majelis guru, para direktur harian, kepala sekolah, kepala madrasah, pejabat di lingkungan pondok pesantren At-Tawazun, anak-anakku semua, santri-santri At-Tawazun, mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Santri Nasional. Kita patut bersyukur menjadi santri yang berada di Indonesia ini, karena Indonesia ini tidak lepas merdekanya di tangan para santri. Sering Abi sampaikan bahwa santri bukan penumpang gelap di negara Republik Indonesia ini, tapi Indonesia merdeka dan Indonesia dipertahankan kemerdekaannya tidak terlepas daripada jasa-jasa para santri di Indonesia ini. Santri adalah merupakan predikat para pelajar-pelajar yang mendalami agama, tafaqquh fiddin. Lembaga pesantren, lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Tahun 899 itu tepatnya di Perelek, Aceh, itu sudah ada pesantren. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun 899. Di Jawa Barat, pesantren yang tertua itu adalah Pondok Pesantren Babakan Cirebon. Itu berdiri pada tahun 1715. Artinya bahwa pesantrenlah sebenarnya mereka paling terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Bahkan Doris Dekker ataupun Multatuli yang sebelumnya dia itu diutus oleh Belanda untuk memata-matai pesantren, karena memang pesantrenlah yang selama ini maju untuk mengusir penjajah. Multatuli diutus dari Belanda masuk ke pesantren-pesantren, tapi nyatanya Multatuli ini bukan mencari kesalahan pesantren, tapi justru dia sangat bangga, salut terhadap pondok pesantren, dan dia mengatakan jika tidak ada pondok pesantren, nilai patriotisme di Indonesia ini tidak ada. Maka untuk itulah santri-santri yang semula hanya tafaqquh fiddin, hanya sekedar mempelajari agama dengan kitab-kitab klasiknya, tapi ternyata dia paling terdepan untuk
merebut dari tangan penjajah supaya Indonesia ini merdeka. Kita bisa lihat di sana ada Imam Bonjol. Ini adalah tokoh ulama yang juga mereka itu adalah memimpin pesantren. Tidak rela negaranya dijajah, membangkitkan santrinya, membangkitkan masyarakat sekitarnya untuk melawan penjajah. Di daerah Sumatera Barat itu ternyata adalah yang pertama kali menentang penjajah Belanda adalah santri. Di Jawa kita mengenal Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro juga adalah seorang santri. Dia bukan manusia biasa, bukan orang biasa. Justru beliau ini adalah orang ningrat, masih keturunan daripada Hamengkubuwono. Justru beliau adalah orang yang menggerakkan untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Sejak 1825 sampai 1830 berjuang bersama teman-teman yang lainnya. Di antaranya ada Kiai Mojo, ada juga di antaranya Sentot Alibasah, bahu membahu untuk mengusir penjajah dari tanah Jawa. Ini juga adalah beliau seorang santri yang pernah mondok di daerah pesantren Magelang. Apakah sampai Indonesia merdeka? Tidak ada. Di sana orang-orang yang pernah berjuang lagi. Ki Hajar Dewantoro juga adalah itu seorang santri. Setelah Indonesia merdeka, Bung Karno juga minta bantuan kepada kiai pesantren untuk melawan tentara sekutu yang waktu itu mereka datang di Surabaya. Kekuatan Indonesia yang baru merdeka itu tidak mempunyai kekuatan sebagaimana layaknya negara-negara yang sudah merdeka. Maka pada saat itu minta bantuan kepada Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, bagaimana supaya membangkitkan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Pada saat itulah Bung Karno memerintahkan Jenderal Sudirman untuk mendatangi Kiai Hasyim Asy'ari. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober mengumpulkan para ulama dari Jawa dan sampai Madura. Dikumpulkan mereka itu di Surabaya, di antaranya melahirkan apa yang disebut adalah resolusi jihad. Di antara resolusi jihad itu intinya mewajibkan kepada rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam, jika ada musuh penjajah datang ke kampungnya dengan radius 90 km, wajib rakyat tersebut untuk keluar dari rumahnya memanggul senjata untuk melawan penjajah pada saat itu. Akhirnya lahirlah 10 November, itu puncak. Tidak mungkin ada 10 November kalau tidak ada tanggal 22 Oktober. 22 Oktober itu adalah resolusi jihad yang membangkitkan santri, membangkitkan arek-arek Surabaya yang pada hakikatnya mereka itu adalah para santri mayoritasnya. Alhamdulillah dengan adanya resolusi jihad, Indonesia bisa dipertahankan kemerdekaannya. Inilah yang kita harus bangga anak-anakku. Pesantren tidak akan berhenti di Indonesia ini. Meskipun ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka itu memprovokasi supaya dibubarkan pondok pesantren dengan alasan
Pesantren itu adalah yang tidak mempunyai kemajuan. Gedungnya saja bisa runtuh. Akibat yang membangun itu adalah para santri. Kalau seandainya pesantren yang rubuh itu dipermasalahkan sedemikian rupa, berapa banyak sekolah-sekolah yang rubuh bukan anak-anak yang membangun, tetapi adalah arsitektur-arsitektur. Ternyata sekolah itu rubuh tetapi tidak ada yang mempermasalahkan. Kenapa? Pas giliran pesantren mereka akan membubarkan pondok pesantren. Bahkan mereka akan menuntut pesantren yang mempekerjakan santrinya untuk bekerja itu akan dituntut dalam tuntutan perdata karena sudah mempekerjakan anak-anak. Mereka tidak tahu bahwa santri yang ada di pesantren itu rela untuk mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya, tenaganya untuk membangun pesantrennya. Tujuannya satu, untuk mencari keberkahan, dan tidak ada satupun yang mereka diberikan upah. Datang ke rumah kiainya, datang ke rumah guru-gurunya, membersihkan rumahnya, mengepel daripada rumah-rumah kiainya. Mereka datang ke sana tidak ada yang merintah, tapi mereka datang karena satu, ingin menghormati gurunya dan juga intik mendapatkan keberkahan. Demikian pula adanya kelompok-kelompok tertentu yang mempermasalahkan hormatnya santri kepada gurunya. Di lingkungan pesantren itu wajar anak-anakku, kalau seandainya ada santri yang cium tangan, membungkukkan badannya kepada guru-gurunya, kepada kiainya, itu bentuk ihtiram, bentuk penghormatan, akhlak mulia. Sejak dulu tidak ada yang mempermasalahkan. Nabi pun mengatakan kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, mana aku minta parfum?" "Untuk apa ya Rasul?" "Supaya aku berikan parfum di tangan saya, karena banyak orang yang suka bisa mencium tangan saya." Artinya bahwa mencium tangan dan juga menundukkan badan kepada orang yang dihormati sudah ada sejak dulu. Kenapa sekarang dipermasalahkan tingkah laku pesantren menghormati gurunya? Saya yakin orang-orang seperti ini bisa jadi karena faktor tidak suka kepada pondok pesantren. Saya yakin mereka itu bisa jadi karena faktor ketidaktahuan apa yang ada di pondok pesantren itu. Kalau memang mereka tidak paham apa itu pondok pesantren, jangan mengkritisi pesantren daripada Anda sendiri mengkritisi pesantren. Justru akibat kebodohan kalian yang tidak paham apa yang ada di pondok pesantren itu. Bangkitlah anak-anakku, jangan kita mau dibully. Jangan kita mau dibohongi, jangan kita mau dimarginalkan oleh mereka. Sekali lagi, kita harus bangga jadi santri karena Indonesia merdeka adalah berkat jasa kalian sebagai santri yang ada di Indonesia ini. Pesantren bukan hanya sekedar mendidik, mengajarkan kalian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi di pesantren juga adalah mendidik kalian mempunyai akhlak, berkarakter, mempunyai akhlak, mempunyai adab. Itu secara tidak langsung dididik seperti itu. Di antara mendidik adab, mendidik karakter itu adalah dengan pembiasaan. Pembiasaan ini tidak mungkin akan dilakukan oleh anak-anak kalau seandainya mereka tidak diajari secara bertahap. Rasul pun mengingatkan kepada sahabatnya, "Muru sibyanakum bis shalah li sab'i sinin wadribu alaihim li asyri sinin." Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat, ajari anak kalian, perintahlah anak kalian untuk melaksanakan sholat yang umurnya 7 tahun. Kalau ada anak di antara kalian masih belum melaksanakan sholat di umur 10 tahun, pukullah anak itu supaya melaksanakan sholat.
Artinya pemukulan di sini bukan bullying, tapi adalah dalam rangka untuk pendidikan, membiasakan supaya sholat yang wajib itu dilakukan sebelum anak itu diwajibkan ketika mereka sudah akil balik. Di pesantren pun sedemikian rupa. Karakter-karakter ini ditanamkan, tetapi diperlukan pembiasaan. Maka untuk itu, jika ada anak ditakzir, ada anak itu dihukum, sekali lagi bukan memberikan kekerasan, bukan memberikan bullying kepada anak-anak, tetapi semata-mata adalah untuk membiasakan supaya mempunyai karakter yang baik untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, di pondok itu juga adalah dididik kalian untuk menjadi pemimpin. Organisasi yang ada di pondok ini adalah dalam rangka untuk mendidik kalian itu sebagai pemimpin, supaya nanti di masyarakat kalian itu bukan hanya sekedar rakyat biasa, bukan hanya sebagai makmum, tetapi juga adalah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai orang yang mampu untuk diteladani oleh masyarakat yang ada di lingkungan. 3 hal inilah yang ada di pondok pesantren. Kita tentu berharap kepada Allah agar mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi pondok pesantren dari hal-hal orang yang tidak suka, dan juga mudah-mudahan kita sebagai masyarakat pesantren mampu menjaga akhlak, mampu menjaga adab, dan mampu juga untuk menjaga muruah pondok pesantren untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama dan juga oleh aturan-aturan negara. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat Hari Santri tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.